Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Jonathan Christian Tandea, NIM 204201000045. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membawakan isu tentang sosial media. Mungkin isu ini sudah sangat mainstream ya. Bahkan terlalu mainstream untuk kita dengar gitu ya. Karena isu ini tuh sudah setiap hari gitu ya, banyak terjadi gitu. Karena setiap hari juga gitu kita membuka bermain sosial media dan menemukan masalah-masalah gitu yang terjadi di sosial media, baik itu masalah apapun lah. Nah, di sosial media ini ada dampak-dampaknya yang ditimbulkan, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Itu sudah pasti dalam semua aspek kehidupan pasti ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan gitu. Termasuk juga sosial media ini. Nah, yang pertama saya mau menyampaikan dampak positifnya. Nah, dampak positifnya ini kita udah pasti tahu lah ya. Yang pertama yaitu kita bisa mudah gitu ya berkomunikasi dengan teman bahkan keluarga gitu yang jauh-jauh gitu ya. Jadi kita bisa sangat mudah untuk berkomunikasi. Kemudian kemudian berkomunikasi itu ada juga dampak lain gitu ya. Saya mengambil contoh kita bisa mudah mengakses berita gitu di sosial media. Nah, di sosial media ini berita-berita itu dikemas dalam bentuk seperti thumbnail, kemudian dikemas secara ringkas gitu. Nah, di dalam kemasan berita yang dikemas secara thumbnail itu ada jenis-jenisnya, yaitu berita yang thumbnailnya menarik dalam artian yang dalam artian yang benar gitu ya, bukan menarik dalam artian wah ini berita memicu amarah gitu, berita yang memancing gitu. Kemudian berita itu dikemas secara ringkas gitu. Nah, dikemas secara ringkas itu dalam artian berita ini udah nggak seperti koran gitu ya, banyak gitu, banyak teks-teks. Nah, di sosial media ini berita-berita itu disajikan dalam bentuk gambar. Nah, biasanya berita disajikan dalam bentuk gambar tuh inti-inti berita ditampilkan dalam thumbnailnya. Nah, itu bagus karena bisa memudahkan kita ya, para pengguna sosial media untuk memahami berita tanpa harus membaca panjang lebar. Nah, ya meskipun membaca berita secara panjang lebar juga sangat penting gitu ya, biar kita nggak salah artian. Kemudian ada juga dampak negatifnya dari berita di sosial media ya, yaitu banyak berita yang judulnya tuh memprovokasi. Nah, sangat banyak gitu ya kita jumpai gitu berita yang judulnya memprovokasi, yang memicu kita untuk tertrigger gitu. Nah, berita yang judulnya memprovokasi ini biasanya dilebih-lebihkan gitu judulnya. Nah, banyak gitu kalangan usia seperti bapak-bapak atau ibu-ibu gitu membaca berita dari judulnya. Kemudian membaca judulnya tanpa harus membaca isinya gitu. Dan disitulah terjadi salah paham. Kemudian dia udah membaca judul, udah menyimpulkan terus tersulut gitu emosinya karena judul yang memicu tersebut. Kemudian dia share lah ke platform lain gitu ya, seperti WA contohnya. Kemudian makin banyak lah gitu orang-orang yang semakin terpicu gitu, tertrigger emosinya karena kesalahpahaman tersebut. Jadi banyak orang yang makin tertrigger gitu. Mungkin hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pengguna sosial media, kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya cukup bertanggung jawab pada diri kita sendirilah. Nggak usah muluk-muluk kita bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain gitu. Karena bertanggung jawab pada diri sendiri itu juga sulit loh. Apalagi bertanggung jawab pada diri orang lain gitu ya. Nah, kenapa kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri? Karena
di sosial media juga sudah diatur gitu ya UU ITE. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu dalam memberikan unggahan-unggahan, memberikan pendapat, komentar meskipun di sosial media kita bisa bebas gitu memberikan pendapat, bisa dengan mudah gitu ya memberikan kritik-kritik dan saran gitu. Tapi balik lagi kita harus berhati-hati juga karena gak semua orang sepemikiran dengan kita. Jadi tetaplah eh, ya Pak. Jadi tetap bijak dalam bersosial media karena yang bermain sosial media tidak hanya kita, banyak orang juga yang bermain sosial media. Jadi itu sebagian dari penjelasan pendapat saya tentang sosial media. Sekian, terima kasih.